Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali setelah berapa waktu ya, kita bukannya libur tetapi mencari waktu yang tepat. Nah, itu. Sehingga alhamdulillah bisa dimulai kembali, mungkin dengan format yang baru, dengan nama yang baru, tapi kalau isinya tetap sama, semuanya ilmu, nggak ada yang lain. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, itu dinul Islam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ini tema kita tentang menjadi pribadi yang hebat. Hamka juga menulis tentang pribadi yang hebat. Sekarang alhamdulillah buku-buku beliau sudah mulai diterbitkan kembali oleh salah satu penerbit nasional di Indonesia. Dan memang sekarang itu perlu digali kembali tulisan-tulisan para tokoh-tokoh Indonesia secara khusus yang dahulu. Itu hebat-hebat sekali isinya dan sangat-sangat bagus sekali. Bahkan kalau kita mencari kesesuaian dengan keindonesiaan ya, dalam artian itu sangat bagus sekali tulisan-tulisan ya para tokoh-tokoh kita terdahulu. Nah, ini tema kita ini tentang pribadi yang hebat. Sobat, semua orang bisa hebat. Kalau ditanya, bisa nggak semua orang itu hebat? Kalau dikatakan semua orang bisa hebat, lalu yang nggak hebat itu siapa? Kan begitu. Kata ini memiliki makna, pada dasarnya semua bisa. Kalau dia punya kemauan. Sama seperti Nabi pernah bersabda, surga itu untuk siapa yang mau. Ternyata ada orang yang tidak mau. Termasuk hebat juga. Semuanya bisa, tapi kalau dia mau. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga bisa hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bisa bekerja. Jadi kalau hanya, nah ini kalau bahasanya kan hanya. Kalau hanya sekedar hidup, semua bisa hidup. Sekedar bekerja, semua bisa bekerja. Tetapi ada nggak di sana yang bisa memberikan sesuatu yang lebih? Maka saya sering menyampaikan, semestinya bagi seorang muslim dimanapun dia berada, harus membawa kemajuan. Harus membawa sesuatu yang baru. Harus membawa suatu perubahan yang lebih baik. Itu ciri khas seorang muslim. Di mana Nabi diutus ketika di Arab dulu, di Mekah, Nabi diutus membawa pembaharuan yang lebih baik. Dimanapun seorang muslim hadir, termasuk di Indonesia, Islam datang lewat perdagangan dari Gujarat, membawa sesuatu yang baru ya. Di sebuah negara yang mayoritas saat itu, Indonesia adalah negara kepulauan, Nusantara itu mayoritas beragama non-muslim. Dengan kasta-kastanya, Islam datang membawa sebuah perubahan. Semua orang dihargai, sehingga orang semua bisa menjadi lebih baik lagi. Hamka juga mengatakan 20 ekor kerbau, tahu ya kerbau ya? Pernah lihat ya? Pernah lihat. 20 ekor kerbau yang sama gemuk, sama kuat, dan sama pula kepandaiannya menarik pedati. Tentu harganya tidak jauh berbeda. Akan tetapi 20 manusia yang sama tinggi dan sama kuat belum tentu sama harganya. Kenapa? Sebab bagi kerbau tubuhnya saja yang berharga, tapi bagi manusia yang berharga adalah kepribadiannya. Maka teman-teman bisa lihat, Muslim tuh banyak di Indonesia, bahkan menjadi mayoritas pemeluk agama di negara ini. Tapi coba lihat, Muslim yang membawa kemaslahatan, kebaikan, kemajuan bagi negara kita berapa orang? Atau kita nggak usah ke dalam bentuk negara yang luas, kita lihat saja ya, setiap tahun berapa juta orang lulus dari kuliah.
Jangan dihitung SD ya, kalau SD banyak sekali. Setiap tahun berapa juta orang yang lulus dari dunia akademik yang namanya sarjana. Tapi coba lihat berapa orang yang bisa bekerja. Ya kan? Atau lebih kecil lagi. Dari kelas kita, di kuliahan, satu angkatan kita, yang sampai mungkin puluhan atau ratusan itu, berapa orang yang jadi? Jadi apa? Jadi orang. Ini orang Indonesia ini punya bahasa menarik. Nanti kamu kalau besar, semoga bisa jadi orang. Lah selama ini apa? Ya kan? Ya mungkin ini masih terbawa teori evolusinya Darwin ya kan? Sekarang tuh masih kerah. Ya kan? Dan ini sejurus dengan yang dikatakan Hamka tadi. Kalau cuma sekadar hidup, kera juga bisa hidup kan begitu. Nah itu. Jadi kalau orang wajar, orang Indonesia bilang semoga kamu besar nanti bisa jadi orang. Selama ini masih evolusi dia. Ya, nah itu seperti itu. Coba kita lihat itu. Ya, apalagi kalian jangan ya mempunyai standar-standar yang biasa-biasa saja. Kamu dari setiap prodi itu kan banyak temanmu itu. Tapi jangan dibuat dari sebanyak itu kamu tidak termasuk yang berhasil. Dalam hal tema kita menjadi yang hebat. Dari ratusan orang di kelasmu itu, angkatanmu, kamu gak dikenal orang. Berarti kamu itu gak dianggap. Ya kan? Berarti gak hebat. Itu seperti itu. Ada gak kamu lihat ada temanmu itu satu angkatan, sekelas terus tapi kamu gak kenal? Pernah kejadian itu? Iya toh? Ketika itu, Mbak, saya sekelas loh dengan Mbak. Kapan ya? Baru semester 1 loh Mbak. Sampai lulus kita satu kelas. Kok saya gak kenal kamu ya? Nah, gimana mau kenal? Duduk selalu di belakang. Ya kan? Datang itu gak terlalu awal, tidak terlalu akhir, di tengah-tengah. Memang begitu. Prestasi biasa-biasa saja. Tidak ikut apa-apa. Ya, cuma datang kuliah pulang tidur, ya kan? Bergadang gitu-gitu aja. Kupu-kupu. Kuliah pulang. Orang nggak kenal dia. Nah itu. Nah inilah jadi sesuatu pembeda. Makanya ya kita harus membedakan diri antara hewan dengan manusia. Seperti yang dikatakan Hamka ini, kerbau dan manusia itu berbeda. Kalau kerbau ya segemuk apa sekuat apapun, nilainya paling bedanya sedikit. Tapi kalau manusia, coba sama-sama makan nasi, sama-sama sekolah, sama-sama kuliah, sama-sama lulus. Tapi lihat siapa yang hebat di sana. Pertanyaannya, apakah setiap orang itu tergantung dengan keinginan? Iya, betul. Coba kamu lihat. Benar nggak kalau ada orang itu yang tidak ingin berprestasi? Benar nggak? Benar nggak orang itu ada yang tidak ingin jadi hebat? Coba aja lihat dari perilaku. Dari kuliah saja lah, karena kalian orang kuliah, gitu? Makan bangku kuliah. Coba lihat itu. Mulai dari aktivitas di kelas, ya kan? Mahasiswa itu kan macam-macam itu. Kadang ke kelas saja nggak bawa apa-apa, cuma bawa kertas dilipat lagi kayak catatan hutang. Pulpen aja nggak bawa. Coba bayangkan, ini mahasiswa loh, ya kan? Nah, kalau dosen kan mungkin lupa bawa, ya kan? Tapi kalau mahasiswa langganan nggak bawa loh. Nah, ini mau jadi orang hebat tuh gimana? Mau jadi orang berkualitas tuh gimana? Coba. Jauh sekali kan? Nah itu. Yang seperti itu ketika lulus mau langsung hebat, ya nggak bisa, ya kan? Semua butuh proses. Nah ini, ya. Hamka mendefinisikan pribadi sebagai berikut. Yang pertama, kumpulan sifat dan kelebihan diri yang menunjukkan kelebihan seseorang daripada orang lain. Ini kepribadian. Sehingga ada manusia besar dan ada manusia yang kecil. Ada manusia yang sangat berarti hidupnya dan ada yang tidak berarti sama sekali. Kedatangannya tidak menggenapkan dan kepergiannya tidak mengganjilkan. Ini manusia seperti apa itu? Coba. Dia datang ke kelas, itu nggak ngaruh bagi kelasnya itu. Dia nggak datang, nggak masuk kuliah, itu nggak ngaruh juga bagi kelasnya. Tapi kan ada orang ya, kelas itu terasa sepi tanpanya, ya kan? Kok kayaknya hampa ya kelas kita itu? Kenapa? Oh, si dulu nggak masuk, ya kan? Itu nggak rame kelas itu, ya kan? Ada orang itu sebagai penggenap. Ketika kehadirannya itu bisa menjadi pengayom, menenangkan. Tapi ada kehadirannya itu orang lari, set datang, wah, masalah ini, menghindar. Sehingga seharusnya nggak harus ke WC dia. Kenapa? Daripada ketemu. Ini kan manusia seperti apa itu? Kan begitu. Ini masalah kepribadian. Tapi ada yang kedatangannya itu di Arab-Arab. Kok belum datang ya? Belum datang ya. Nah itu. Ini kan begitu. Itu namanya kepribadian.
Ada yang dari jauh saja orang udah menghindari itu. Kenapa kamu menghindari? Bau Nah, itu kepribadian. Ada yang dari jauh saja orang udah tahu. Saya tahu ini siapa yang datang. Dari mana? Baunya. Nah, itu ya. Mungkin karena dia pakai minyak nyong-nyong kan. Dari parkiran sampai kelas orang udah tahu. Ini masalah kepribadian. Ya, orang yang sudah memiliki kepribadian, orang mesti tahu bedanya dia dengan yang lain. Walaupun 1000 makhluk ada di situ, dia tahu itu siapa. Itu orang kalau sudah punya kepribadian. Ya. Yang kedua, pribadi adalah kumpulan sifat akal budi, kemauan, cita-cita, dan bentuk tubuh. Hal itu menyebabkan harga kemanusiaan seseorang berbeda dari yang lain. Itu kepribadian. Kita nggak usah mengatakan, nggak seperti itu. Coba contoh saja, ya. Kalau tukang parkir, ya, tidak dipakaikan jas parkirnya, tapi pakai jas, ya, modelnya Paris. Nanti saya tampilkan gambar model jas yang harganya miliaran. Nah itu pakai jas, pakai dasi, dia berdiri di depan tempat parkir itu, orang nyangka nggak kalau itu tukang parkir? Tidak kan? Kenapa? Dari penampilan. Gitu. Jadi bisa dilihat kepribadian orang itu dari penampilan. Coba saja kamu datang ke sebuah majelis taklim, ya, yang laki-laki pakai baju koko yang rapi, pakai peci, pakai kaos kaki. Nah, kamu datang ke sana, kamu bisa disangka pengisi acara itu, karena pembicaranya nggak datang-datang. Ya, kamu pernah lihat Mr. Bean, film yang tentang masalah lukisan yang dia bersin itu? Namanya Mr. Bean. Dia ke rumah sakit mau jenguk anak yang tempat dia tinggal sakit. Akhirnya dia apa? Karena namanya sama, penampilannya rapi, dianggap dia dokter kan? Itu film yang satu-satunya film yang selalu berhasil Mr. Bean itu. Walaupun merusak orang lain. Nah itu ya. Kamu lihat Tom and Jerry itu ya. Si Jerry itu selalu berhasil. Nah itu ya. Oke, baik. Nah ini kita lihat. Apakah orang hebat itu dilihat dari hartanya? Ya. Aaron Spelling punya rumah seharga 150 juta dolar. Apakah ini yang paling kaya? Rumah yang paling besar? Enggak. Rumah terbesar dan terkaya itu adalah rumahnya Sultan Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam. Memiliki 1000 kamar. Itu kalau dikoskan untuk anak wadi berapa penghasilannya? Ya kan? Itu 1000 kamar. Dan komplit, nggak cuma lantai doang. Ini kita ambil yang rendah saja. Nah, bayangkan yang ini aja rendah, apalagi yang itu ya. 150 juta dolar. Apakah ini dikatakan orang hebat? Enggak. Ya. Ini. Mobil ya terkuat di dunia. Seharga 2.600.000 dolar. Apakah orang yang memiliki dikatakan orang hebat? Enggak. Nih baju 70.000 pound sterling. Bayangkan kalau kamu pakai baju jas dengan harga 1,1 miliar. Kira-kira kalau kena kotoran burung lagi terbang itu gimana rasanya itu? Ya, itu. Apakah ini dikatakan orang hebat? Ya enggak juga. Ya. Handphone. Harga handphonenya 70,1 miliar. Ini harga handphone termahal. Kenapa bisa mahal harga handphone ini? Dilapisi 3 jenis perhiasan paling berharga di dunia, yaitu berlian, platinum, dan emas. 500 butir berlian seberat 100 karat, serta tombol navigasi yang ditanamkan berlian pink 7,4 karat. Bayangkan, kalau ada mahasiswa punya handphone semahal ini, ya, terus handphonenya kesenggol, itu ngamuknya itu kayak orang kemasukan setan mesti. Saking mahalnya handphone. Mungkin megangnya nggak pakai tangan dia, pakai tisu yang berjuntai. Ya. Apakah orang seperti yang akan dikatakan hebat? Ini orang terkaya. Kekayaannya 641,7 triliun. Bayang triliun ini bukan miliar. Bayangkan kalau uang sebanyak ini 641,7 triliun dibelikan kerupuk. Saya yakin semua kampus Wadi penuh dengan kerupuk. Iya. Terus yang punya pabrik kerupuk meninggal dunia. Kenapa? Karena kaget melihat uang sebanyak itu. Apakah ini orang yang dikatakan hebat? Ya. Kalau secara lahiriah kita mesti hebat sekali ya, bajunya mahal, ya kan? Apalagi rumahnya besar,
handphonenya mahal 70 miliar, mobilnya bagus, hebat sekali. Tetapi ketika kamu tanya, Mas, 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. Kaya-kaya on. Kamu tanya lagi, Mas, bisa nggak pinjem jasnya sebentar? Oh, jas saya mahal. Mesti kamu bilang, kaya-kaya pelit. Untuk apa jadi orang kaya? Kan begitu. Mobilnya bagus, kamu naik sepeda, mobilnya parkir, ada lubang, ada air. Kamu kencing, cerot, nyiprat ke mobilnya. Dia marah-marah. Apa yang kamu bilang? Cuma saja, mobil bagus, akhlaknya nggak bagus, ya kan? Jadi yang namanya hebat itu bukan masalah dia punya apa, tapi apa, ya kan begitu. Maksudnya pribadinya. Itu. Kamu lihat ada orang pergi haji, hebat dia sudah pergi haji 100 kali, padahalnya umurnya baru 50 tahun, kan nggak mungkin itu. Udah pergi haji berkali-kali, hebat sekali, tapi ternyata ketika kamu minta sumbangan, Bu, kita dari mahasiswa UAD mau minta sumbangan. Kamu bilang apa? Percuma saja pergi haji kalau pelit, kan begitu. Artinya lahiriah yang kita tampilkan tadi itu tidak menjadikan seseorang itu hebat kalau tidak memiliki pribadi yang hebat, kan begitu. Pernah kan dulu sering masuk dalam iklan atau film, ganteng, gagah, tapi orangnya kalau ditanya bingungan. Apa dibilang apa dulu? Keren sekali itu. Percuma saja ganteng-ganteng tapi apa itu? Kan begitu. Wajah ganteng tapi nggak tahu apa-apa. Ya kan begitu. Mobil bagus tapi nggak bisa apa-apa. Kan begitu. Jadi lahiriah itu tidak menjadikan seorang itu hebat. Tapi coba lihat, ini dia. Makanya hebat saya artikan dengan katanya sendiri. Ya. Berjumlah berapa huruf itu? 5. H, E, B, A, dan T. Hebat. H itu adalah handal, E adalah energi, B adalah butuh, A adalah aksi, dan T adalah takwa. Itu adalah hebat. Tapi kalau kamu cari di kamus nggak akan ketemu kayak gitu. Ya, ilustrasi sendiri aja. Ya. Kamu cari di kamus nggak ada. Ya. Kamu cari di hadis nggak ada juga itu. Kamu cari di Al-Quran apa lagi? Ya, ini terjemahan aja. Kita lihat. Nah ini. Handal, kamu sering nggak dengar kata-kata handal itu? Sudah jarang ya dengar kata-kata handal. Dan ternyata memang di kamus bahasa Indonesia nggak ada. Saya cari-cari apa arti handal itu, nggak ada. Ternyata handal itu nggak tahu bahasa Indonesia atau serapan. Tapi ketika cari di kamus global, munculnya bahasa Inggris semua. Dan menarik ini bagi saya. Handal itu berarti orangnya pandai. Orang pandai itu berarti apa? Punya ilmu. Ya, kemudian handal itu adalah exploit. Orang yang berani, luar biasa. Orang yang handal itu adalah yang hot. Ya, panas. Panas bukan berarti gosong. Artinya apa? Hebat. Ya. Kalau kamu dengar, orangnya hangat ya, bermakna negatif atau positif? Positif kan? Enak loh kalau ngomong dia itu orangnya hangat. Bukan berarti dia itu kompor kan? Artinya apa? Enak diajak bergaul. Itu orang hebat, ya. Kemudian orang hebat itu dapat dipercaya. Ya, terus orang hebat itu kuat. Bayangkan kamu ketemu orang pinter, ya toh, berani, ya, terus juga hangat, bisa diandalkan, dipercaya dan kuat. Mesti kamu bilang apa? Ya hebat. Itulah yang namanya handal. Tapi handal itu adalah berilmu. Ya. Jadi orang hebat itu harus punya ilmu. Kamu mungkin mengingat nama satu tokoh yang memiliki lebih dari 40 hak paten hasil karyanya. Dan setiap orang tidak berani mengatakan kepada beliau kecuali hebat. Siapa itu? Orang Indonesia yang memiliki 40 hak paten. Habibie. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan Habibie itu tidak hebat. Mesti akan mengatakan Habibie itu hebat. Memiliki lebih dari 40 hak paten. Dan itu di bidang apa? Teknik. Ya.
teknik kedirgantaraan. Luar biasa. Setiap pesawat ya yang menggunakan hasil ciptaannya, maka dia mendapatkan hasilnya. Bayangkan itu. Habibie membuat pesawat ya N250, dan sekarang mau muncul lagi pesawat yang baru, pesawat perintis. Itu tidak ada yang bisa menyaingi pesawat itu, karena bisa mendarat di tempat-tempat yang kecil, yang sempit, dan itu belum dimiliki oleh negara lain. Itu Habibie. Habibie tinggal di mana? Di luar. Ya. Kenapa? Di luar negeri dia lebih dibutuhkan keilmuannya. Kita punya seorang wanita yang sangat dihargai oleh dunia, seorang ekonom ya, yang sempat terbuang dari negerinya sendiri. Siapa itu? Sri Mulyani. Di Indonesia tidak dihargai, dia menjadi direktur pelaksana Bank Dunia. Luar biasa. Siapa yang berani bilang Sri Mulyani tidak hebat? Ya, kalau kamu baca perjalanan hidup Sri Mulyani itu luar biasa sekali. Sampai-sampai orang tuanya meninggal dia tidak bisa hadir, harus memilih. Dia harus meninggalkan keluarganya karena dia harus lebih mementingkan urusan Bank Dunia, karena Bank Dunia itu mengurus semua ya, keuangan yang ada di dunia. Dalam artian masalah manajemen keuangan. Orang-orang hebat itu. Dan dia muslim, Habibie muslim juga. Artinya kalau dunia kekinian, Indonesia itu punya orang-orang hebat. Bahkan penelitian yang terakhir menunjukkan ternyata orang Indonesia ini sangat ditakuti. Kenapa? Ternyata semua gen dari negara mana-mana itu ada di Indonesia. Apakah karena Indonesia sering dijajah ya? Sehingga banyak gen-gennya itu bercampur baur ya. Inggris, Perancis, Portugis, Belanda sudah jelas ya toh? Jepang. Sehingga kalau lihat dari kamu yang orang biologi ya, kalau orang itu menikah dengan orang yang tidak satu daerah, itu biasanya kecerdasan meningkat. Nah itulah mungkin. Kan banyak orang Indonesia yang keturunan neneknya ternyata orang Belanda, neneknya orang Jerman, itu gitu. Ya, semua gen ada di sini. Paling ditakuti Indonesia itu. Ya. Dan kepribadian orang Indonesia itu apa? Selain berilmu, ramah. Ya kan? Tapi perlu digaris bawah ini, keramahannya ini karena memang ramah atau karena memang apa ya, kagok. Kalau lihat turis tuh mesti minta foto. Lihat turis itu mesti kenalan. Walaupun punya bahasa yang sedikit-sedikit, yang penting sudah bisa ngomong. Ya. Kayaknya tuh heran. Ya. Itu orang Indonesia. Mesti kalau ditanya para wisatawan itu, bagaimana tanggapannya dengan orang Indonesia? Orang Indonesia itu ramah-ramah. Iya betul, emang ramah. Suka bertanya, ya kan? Nanya apa kabar? Nah, itu ya. Itu luar biasa sekali. Tapi dengan orang sendiri, ditanya enggak? Ada orang lewat, dibiarin aja itu. Kalau enggak nanya, enggak nanya kok. Tapi kalau ada turis, ditanya turis itu. Nah inilah, ya. Nah kita kembali ke sini, ilmu. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa orang hebat itu harus berilmu. Karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan, Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak akan pernah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, tidak akan pernah sama. Seandainya kamu tahu manfaat wudu sebelum tidur, mesti kamu akan berwudu terus. Kenapa? Selain baik untuk kesehatan tubuh, ya. Coba kamu lihat para wanita itu kalau mau tidur pakai masker, ketimun, kedondong. Tujuannya apa? Untuk apa itu? Tujuannya supaya kulitnya bagus toh. Iya kan? Matanya cerah. Islam mengajarkan apa? Wudu. Ketika kamu tidur berwudu itu tidur lebih rileks. Iya. Begitu. Kulit lebih bersih. Kemudian apa? Kalau tidur kita dengan berwudu, maka apa? Selain tidurnya nyaman, tubuh jadi sehat, malaikat itu mendoakan orang yang tidur sambil ya berwudu. Nah ini penting itu.
Tapi kalau orang yang asal tidak punya ilmu, tidur aja itu, sehingga tidurnya nggak ada manfaat. Ya. Nah ini ada penelitian lagi. Nabi itu kalau sholat lail, ya, sholat lail jam berapa? Antara jam 1 sampai jam 3, kan begitu. Nah ini akhirnya saya cek, ini banyak orang itu, terutama pedagang ya, pedagang yang berdagang pagi itu bangunnya, ya itu kadang jam 2. Seharusnya kalau menurut hasil penelitian itu, orang yang bangunnya di awal itu lebih sehat daripada orang yang bangunnya ketika matahari sudah terbit. Tapi kenapa orang yang para pedagang-pedagang yang bangunnya pagi-pagi ini gampang sakit? Ternyata mereka ini tidurnya sudah menjelang jam 11-an, bangunnya jam 2. Nah, Nabi itu menyuruh orang tidur itu secepatnya. Ya, bahkan dalam hadis, barang siapa yang tidak punya kepentingan setelah Isya, segeralah tidur, matikan lampu. Nah, begitu. Ini luar biasa sekali. Ternyata tidur di antara jam 9 dan 10 itu lebih baik. Gitu. Bagi orang yang nggak punya kerjaan loh ini, ya, seperti apa yang dikatakan Bang Roma itu loh. Begadang boleh begadang, asal ada perlunya, ada gunanya. Tapi kalau enggak, tidurlah segera. Dan betul, saya praktekkan itu. Ketika saya nggak ada kerjaan, pokoknya matikan TV, nggak ada tamu, nggak ada agenda, matikan TV, matikan lampu, saya tidur jam 9. Bangun jam berapa? Jam 12. Dan nggak bisa tidur lagi itu. Benar sekali ya. Itu terbukti itu. Coba saja kamu, ya, yang nggak ada kerjaan, apalagi di kosan nggak ada TV tuh, mau ngerjain apa? Ya, paling anak asrama Facebookan kalau masih hidup, ya, gitu. Coba kamu praktekkan itu, tidur, mesti bangunnya cepat, ya. Nah, itu. Jadi ilmu itu penting. Apalagi ini ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, ya. Dalam hal misalnya pekerjaan, kamu bisa lihat orang yang bekerja menggunakan ilmu pengetahuan dengan tidak, itu akan beda sekali. Contoh, mau berangkat saja ke kampus, kamu gunakan ilmu pengetahuan. Ini saya praktekkan, ya, tentang masalah lampu merah di Jogja. Kalau kamu hitung, ya, dengan kecepatan sekian, dengan ini kamu akan mendapati di Jogja itu lampunya hijau terus. Saya udah sering menggunakan itu, termasuk tadi. Saya coba berangkat dari tempat saya itu jam 6 kurang seperempat. Dengan kecepatan sekian, diperkirakan ini lampunya nanti hijau semua. Ternyata lampu merah itu udah di-set. Kalau di sini hijau, dengan kecepatan di sana dia akan ketemu hijau. Tapi kalau banyak halangan dia akan ketemu merah. Luar biasa itu. Coba aja kamu hitung itu. Ya, gunakan ilmumu itu. Berapa ini. Ketemu hijau. Jadi nggak perlu kamu jadi kiai untuk menghijaukan lampu itu. Apa ilmu pengetahuan itu. Betul. Luar biasa itu, saya praktekkan itu. Hijau. Itu, ya. Kalau saya pulang, dilihat mana yang rame. Oh, kalau lewat sini tuh rame. Kalau enggak, lewatnya jalan ke semua negara. Nah, itu lampu merahnya ada berapa, ketemu hijaunya berapa, cepet. Itu ya. Kan banyak sekarang. Apalagi di WAD kan ada studi Islam 3. Ya kan? Studi Islam 3. Itu akan ketahuan dia bagaimana mempraktekkan studi Islam 3 itu dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Bagi orang yang memiliki gadget, kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, maka gadget itu cuma untuk selfie doang. Ya kan? Tidak akan membantu dalam dia menuntut ilmu. Tapi kalau dia punya pengetahuan tentang itu dan dia memiliki kecerdasan, akan santai. Studi Islam 3 itu praktek ibadah. Berapa banyak mahasiswa kalau praktek itu, ya kan, ketahuan sekali kalau jarang sholat dan nggak hafal bacaan, ya kan, itu. Tapi kalau dia menggunakan ilmu pengetahuan yang ada, oh gadget ini fasilitasnya apa, ya, bisa merekam, minta teman untuk membacakan hafalannya, dia rekam, dia ke kampus bawa earphone, taruh di telinga, diaktifkan terus. Apa yang terjadi? Awalnya orang lihat, teman ini kemana-mana pakai earphone terus, gaul sekali, dengerin musik terus. Akhirnya kamu ditegur, emang hidupmu tanpa earphone nggak berarti, Pak? Oh, nanti dulu, coba kamu dengar. Pak didengar, hafalan.
hafalan bacaan sholat itu luar biasa. Maka ketika ada mahasiswa, Pak, kalau nanti saya nggak lulus praktek gimana Pak? Gunakan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kamu punya handphone. Sekarang kan jarang ya kita mendapatkan handphone yang tidak punya fasilitas rekaman toh. Bahkan saya mendapatkan handphone teman saya itu hanya 100.000. Itu bisa merekam. Ya, nggak usah tanya mereknya apa ya. Kamu cari saja itu. Dan baru tuh 100.000. Saya malah ditawarin, Pak, murah, fasilitas banyak, 100.000. Itu luar biasa loh. Ya. Nah, kemudian dengan ilmu pengetahuan itu, maka derajat kita mesti akan diangkat. Maka ada pertanyaan, percuma saja Pak kalau dia sarjana tapi nggak bekerja. Percuma saja Pak kalau dia sarjana masih juga dia ke sawah. Nanti dulu, ya. Jangan melihat pekerjaannya, tapi lihat gaya hidupnya. Iya. Di sebuah provinsi, ya, ini menarik. Ketika di sebuah acara Stand TV itu, di tempat kami itu dulu nggak ada orang yang namanya demo-demo itu. Sekarang itu banyak orang demo, berani mendemo pemerintah. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ternyata mereka ini yang demo pemerintah itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah pulang kampung dan nggak bekerja. Nah, di sini menarik bagi saya. Ya, coba kalau dia nggak pernah kuliah, nggak kenal yang namanya demonstrasi itu, ya. Tapi dengan dia, walaupun dia nggak bekerja, dia pulang ke kampung halamannya, dia melihat ada sesuatu yang tidak baik dan dia mengerti ilmunya, maka dia bisa protes. Kan begitu. Tapi kalau orang yang tidak berpendidikan sama sekali, tidak mengerti dengan dunia seperti itu, apa yang terjadi? Dia akan terjajah terus. Lihat, Indonesia itu merdeka apa karena apa? Karena orang-orang yang terdidik, ya kan? Kamu lihat, cikal bakal Indonesia itu kan orang-orang yang terdidik, sekolah kan? Bukan orang yang tidak sekolah, maka penting itu. Jadi bukan masalah bekerja dulu atau tidak, tapi kamu punya ilmu atau tidak. Derajat itu tetap akan dibawa, akan terangkat derajat itu. Tinggal bagaimana derajat ini membuat kamu harum atau tidak, itu saja. Tetap akan beda. Gaya bicara seseorang yang berpendidikan dengan tidak akan nampak. Maka hati-hati kamu kalau berkata-kata. Kalau kamu berkata-kata tapi nampak seperti orang tidak berpendidikan, itu jadi pertanyaan besar. Padahal kamu seorang sarjana. Gitu. Beda sekali. Ya, orang berpendidikan dengan tidak. Dia banyak mengeluarkan kata-kata yang sesuatu yang bagi orang itu baru. Nah, Rasulullah barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa sekali. Jadi hebat itu harus handal. Orang handal itu harus berilmu. Kamu tidak akan menjadi orang handal, tidak akan bisa menjadi orang hebat kalau kamu tidak punya ilmu. Jangan pernah mimpi itu. Kalaupun kamu dibilang orang hebat karena punya harta yang banyak, tunggu, harta itu akan habis. Sedangkan ilmu tidak akan habis, malah bertambah. Kecuali kalau kamu jatuh kejedut pintu atau tembok, jadi lupa. Nah, sebuah pertanyaan besar di Indonesia selalu kena bencana. Kalau nggak ada bencana bukan Indonesia. Begitu. Mulai dari yang namanya api, angin, air, kayak 5 unsur itu loh. Iya kan? Apa aja itu? Air, api, udara, terus apa? Angin. Angin juga udara, tanah. Ya, 4 unsur ini di Indonesia mesti mengalami bencana. Ya kan? Gempa bumi, Jogja udah berapa kali itu? Nah, kebakaran, udah terkenal ekspor asap kita. Iya kan? Apalagi banjir. Baru sekali kena hujan langsung banjir. Ya, apalagi itu ibu kota negara lagi. Ya kan? Alasannya ini banjirnya kiriman. Hebat Indonesia itu. Kalau nggak ekspor ngirim. Begitu. Sebuah pertanyaan, kenapa masalah ini tidak pernah selesai? Kan begitu. Ya. Apakah nggak ada orang yang punya ilmunya? Kan begitu. Kekeringan selalu terjadi. Kalau musim hujan selalu banjir, musim kemarau selalu kebakaran. Apa kita nggak punya ilmunya? Ilmu itu banyak, tapi ada nggak kemauan dari kita untuk merubah itu?
Makanya orang handal tidak hanya berilmu, tapi apa? Punya kemauan untuk mengamalkan ilmunya, itu baru hebat. Kamu bilang profesor, tapi masyarakatmu itu nggak ada yang sekolah. Itu kamu bukan profesor itu. Kamu seorang sarjana, tapi masyarakatmu tuh masih dalam kebodohan. Kamu bukan seorang sarjana. Ya. Jadi ada kemauan untuk mengembangkan ilmu dan membagi ilmu. Lucu Indonesia itu. Sampai yang paling lucu ketika ditanya polisi, siapa pelaku pembakaran itu? Gak bisa mengungkapkan. Coba bayangkan itu. Ya kan? Dia tahu apa enggak? Nah, ini permasalahan kita itu sebenarnya. Ya. Oke. 3 rukun yang benar dan perlu dalam pencapaian utama, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman dan perjalanan. Ini adalah perjalanan ilmu. Ya. Kalau orang nggak punya ilmu, kamu lihat tabiatnya, akhlaknya, beda sekali. Ya. Kamu lihat saja, tokoh-tokoh kita itu, orang-orang besar itu, makannya gimana itu? Ya kan? Makan itu nggak perlu banyak, tapi berkualitas. Sehingga jangan kaget kalau kamu makan kecil dagingnya, ya toh, ternyata harganya berapa? 100.000. Wah, ini di warung Padang udah berapa bungkus? Nah, kamu mikirnya bungkus Padang toh. Tapi kalau kamu lihat itu rendah kalori, multivitaminnya, ya kan masaknya saja pakai zikir, wah luar biasa. Dan memang orang Indonesia itu kurang menghargai proses, betul. Ya. Percaya nggak kamu orang Indonesia itu kurang menghargai proses? Kenapa? Ketidaktahuannya betapa pentingnya sebuah proses. Ke ilmu lagi. Tapi kalau kamu orang punya ilmu, ya, dan menghargai dengan proses, ketika ada orang jualan, misalnya, ya kan, orang buat kaligrafi, ya toh kecil sekali, misalnya di atas kertas, dihargainya berapa Pak kaligrafi itu? Oh, ini harganya 100 juta. Wah Pak, kecil kayak gitu, 100 juta saya aja bisa buat sendiri. Kamu ngomong kayak gitu. Tapi ketika kamu tanya, kenapa Pak bisa mahal? Ini emang kecil Mas. Tapi coba kamu lihat, kaligrafi ini dibuat dari apa? Nah, ya kan? Kaligrafi ini dibuat dari lempengan-lempengan emas. Harokatnya itu dari bubuk mutiara. Oh, baru kamu sadar, oh iya ya. Itu. Ya kan? Nah itu. Jadi proses. Pengalaman itu kan adalah apa? Ilmu yang luar biasa kan? Itu. Bahkan di sebuah buku yang standar Indonesia tuh, the experience is the best teacher. Anak SD, anak TK bukunya kalau beli yang sidu itu mesti ada tulisan itu. Padahal dia nggak ngerti itu apa bahasa itu. Ya kan? Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Itu. Dan dengan perjalanan juga mengandung ilmu. Ketika kamu banyak pergi satu tempat ke tempat lain itu kamu akan mendapatkan ilmu. Maka kamu jangan merasa kecewa ketika kamu ditolak di sebuah tempat. Itu sebuah jalan Allah untuk memberi kamu ilmu yang baru di tempat yang baru. Ya. Maka kalau dikaitkan dengan perjalanan cinta ya sama saja, itu seleksi alam. Gitu. Kamu di sini ditolak, kamu di sini diputuskan, kamu di sini dikhianati. Nah, kesimpulannya nanti cinta tidak harus memiliki. Ya toh? Kesimpulannya begitu toh. Itu ke perjalanan. Perjalanan itu adalah ilmu. Pribadi yang handal dia mengerti akan sebuah perasaan. Kenapa dia sangat mengerti tentang perasaan? Karena terlalu banyak penolakan baginya. Kan begitu. Boleh lah nanti update status, boleh lah itu ya. Boleh lah itu, bye Ustaz Budi ya begitu. Ya. Kedua E itu adalah energi. Energi itu adalah semangat. Nah, ini hukum kekekalan energi. Energi di dunia ini bersifat tetap dan tidak akan diciptakan lagi dan tidak akan pernah hilang. Yang ada hanyalah berubah bentuk. Kita itu diberi semangat gak oleh Allah? Diberi. Sampai kita bayi pun itu sudah diberi semangat. Kamu gak bisa ngomong, tapi kamu bisa nangis. Orang kalau gak ngerti kamu lapar, kamu nangis, masih gak ngerti ibu mau kamu teriak, itu begitu tuh. Energi itu. Ya kan? Jadi energi itu tidak akan pernah habis, tapi ada perubahan. Ini sangat penting sekali ini energi. Bayangkan kalau kamu hidupmu tidak punya energi, jadinya apa? Malas, ya kan? Coba kamu lihat, kenapa kok mahasiswa-mahasiswa kita ini kering prestasi? Karena kita tidak punya energi, malas.
Ini ada sebuah pernyataan teman yang mungkin perlu kita garis merah, garis bawah, dan bold ya. Dia bilang begini, kenapa sekolah-sekolah negeri ya, kemarin sempat jadi isu ya, kalau dia lulusan perguruan tinggi negeri lalu punya IP 4,0 atau komlot, diterima tanpa tes. Betul nggak itu? Ada kan beritanya itu? Teman saya sempat bilang begini, gini loh Pak, masalahnya kalau sekolah-sekolah negeri itu mereka itu memang kuliahnya itu berkualitas, punya semangat, punya energi. Ketika diberi tugas tuh mereka nggak pernah mengeluh atau apa, sehingga di mana tempat dia akan membicarakan ilmu karena tuntutan kuliah tadi. Saya jadi berpikir bagaimana dengan sekolah kita ini. Kalau di kantin apa yang kita bicarakan? Apakah harga bakwan di kantin? Apakah sinetron yang lagi laris manis? Ataukah semalam ada Joda Akbar? Begitu. Ataukah pendidikan kita ini kurang menuntut? Kalau kita lari ke mahasiswa, dikasih tugas, Pak, tugas lagi Pak. Kemarin aja dosen-dosen yang lain juga ngasih tugas Pak. Bagaimana kita akan menjadi berenergi? Energi itu akan muncul sesuai dengan apa? Sesuai dengan tuntutan kan? Ya enggak? Ketika kamu perjalanan dari sini ke kampus berapa menit? Semakin jauh kamu dari kampus, semakin semangat energimu muncul. Tapi semakin dekat dengan kampus, energi itu semakin lemah ternyata. Coba saja, kampus sebelahan kok. Sehingga kamu jam 7:04 baru mandi. Iya toh? Nanti apa itu? Sudah ada kedekatan, ada fasilitas kemudahan. Terlambat 15 menit. Gampang. Kok kamu belum berangkat? Baru jam 7. Lah masih jam 7. Ada 15 menit. Jadi energi. Jadi orang yang handal harus bersemangat, harus punya energi. Dan energi ini akan menjadi tolak ukur yang kedua memang dari sebuah ilmu dan kehandalan. Coba kamu lihat gambar ini. Kalau kamu ingin berdekat-dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, dengan Allah, kamu harus punya energi. Sholat kalau nggak berenergi gimana? Malas-malas kok. Datangnya, gerakannya, ya kan? Terus selain energi harus punya ilmu. Gimana kamu bisa dekat kepada Tuhan kalau nggak punya ilmu? Ya kan? Beda sekali kan sholat orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu. Orang yang sholat punya ilmu inginnya apa? Lama apa sebentar apa cepat? Inginnya lama-lama. Kenapa? Dia tahu manfaat sholat. Kan begitu. Kamu lihat orang yang wudhu. Orang yang ngerti manfaat wudhu, punya ilmu tentang wudhu, maka wudhunya akan dibuat sempurna ya, dan sebaik mungkin. Tapi kalau yang nggak punya ilmu tentang wudhu, asal itu, ya, dia tidak bisa membedakan mana yang mencuci, membasuh dengan menyiram. Kalimatnya kan cuma itu, membasuh tangan, dia begini. Oh, ini air. Oh, itu namanya nyiram. Karena nggak punya ilmu kan. Yang namanya membasuh itu kan sambil digosok, itu membasuh. Lah kalau cuma begini, itu menyiram. Ya kan? Mana yang namanya mengusap? Dalam wudu ada mengusap sebagian kepala. Ya namanya mengusap, ambil air dicipratin terus begini. Orang nggak punya ilmu keramas dia. Nah itu kenapa malas mandi? Oh saya belum wudu. Dan ini penting sekali. Jadi energi ya dilandasi oleh ilmu, maka kita bisa berdekatkan dengan Tuhan itu. Kamu ingin berdoamu terkabul, nggak punya ilmu, nggak punya energi. Lihat orang kalau nggak punya energi, nggak punya ilmu, doa asal aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tapi kalau orang punya ilmu tentang doa, dia lihat waktu-waktu mustajabnya doa. Kan begitu. Dia handal dan dia berenergi, maka dia apa? Semangat berdoanya. Kamu lihat ada orang berdoa tuh lama sekali kan? Ini ada orang berdoanya. Kan nggak ada apa-apanya itu. Doa tuh lemas banget. Tapi coba kamu lihat orang yang ngerti berdoa itu, dia tahu dia. Sampai nunduk-nunduk itu, ngerti dia. Tapi bagi orang nggak punya ilmu, nggak punya semangat, maka orang yang hebat itu handal dan energi. Iya. Kamu coba bergaul dengan manusia, kalau nggak punya energi, nggak punya ilmu. Ada orang lewat, Assalamualaikum, salam. Begitu. Orang yang melihat tadi nggak punya ilmu, apa salah saya ya?
terus kepikiran sampai nggak bisa tidur, ya kan? Tapi kalau dia punya ilmu apa? Biarin aja kok, bukan salah saya, ya kan begitu, ya. Oke, baik. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Orang yang hebat itu punya impian, impiannya nggak main-main, tinggi-tinggi. Ini mimpi aja nggak berani, bayangkan itu. Mimpi aja nggak berani, mau berhasil gimana? Mau jadi orang hebat gimana? Ya, mimpi naik pesawat aja nggak berani. Baru lihat ada pesawat kecelakaan, nggak mau saya naik pesawat. Mau hebat gimana? Lihat ada kapal karam, nggak mau saya naik kapal. Nanti lihat mobil kecelakaan, nggak mau naik mobil. Lihat orang kecelakaan motor, nggak mau naik motor. Terus mau naik apa kamu? Jalan kaki, orang ditabrak, nggak mau jalan kaki, terus mau ngapain? Itu. Buatlah mimpi-mimpi dan dicatat mimpi itu, jangan biarkan dia lepas. Termasuk kalau kamu lagi ke belakang lama ngeluarin sambil punya ide, catat. Ya, saking kamu hebatnya, catat kamu di WC itu. Mimpi itu dicatat. Ini pengalaman saya, setiap apa yang saya pikirkan saya catat, itu akan terus terbukti. Karena keinginan itu membuat kita berenergi, bersemangat. Saya ingin jadi orang sukses, maka kamu semangat terus nanti. Kalau kamu nggak punya mimpi, saya yang penting bisa hidup, bisa makan, hidup nyaman, nggak usah sekolah. Ya kan? Gitu toh? Ngapain kamu capek-capek? Maka mahasiswa, kalau kamu kuliah itu cuma biasa-biasa saja, mending pulang ke rumah, berbakti kepada orang tua, bantuin orang tua jualan, bantu orang bekerja, bantu orang tua ke sawah. Itu lebih baik daripada kamu kuliah tapi tidak jadi apa-apa. Kan begitu. Ya. Oke. Sorry ya, agak keras dikit. Kemudian orang yang hebat itu adalah butuh. Butuh, ya, itu ada ciri khas dari makhluk sosial. Kita butuh berkembang, kita butuh wawasan, kita butuh menebarkan kebaikan, sehingga kita membutuhkan banyak teman, dan kita menjadi orang yang sukses. Itu. Orang hebat nggak akan dikatakan hebat kalau nggak dikenal orang, artinya dia nggak punya teman. Orang nggak akan dikatakan hebat kalau dia nggak punya wawasan. Ditanya apa-apa nggak ngerti, ya kan? Pak, tahu nggak ini? Oh, nggak ngerti, nggak tahu. Loh, ini manusia apa nggak ngerti semua? Manusia itu Jogja, hobinya foto-foto di Tugu itu kan. Tuh kadang saya agak gimana ya, mau lewat dia foto-foto, mbok lihat-lihat itu loh, suasana itu. Kalau lagi ramai itu nggak usah, kan ada waktunya toh. Pas lampu merah, cepatlah kamu kesana, nggak lewat rombongan tuh foto-foto. Gimana itu? Gitu. Atau di mana lah dibuat ya, supaya ada tugu yang palsu mungkin ya, nggak ditemukan itu. Sangat penting loh. Ya. Maka orang yang hebat itu mesti banyak teman. Karena orang hebat membutuhkan teman. Orang tidak akan bisa sukses dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Karena itu ciri makhluk sosial. Ya. Orang hebat butuh wawasan. Kalau nggak punya wawasan berarti nggak punya ilmu. Ya. Tapi perhatikan kata-kata ini. Kita tidak harus hebat saat memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Gitu. Maka jadilah orang yang selalu membutuhkan orang lain. Tapi bukan berarti parasit. Artinya kamu butuh sebanyak-banyak teman, sebanyak-banyaknya wawasan. Itulah ciri orang hebat. Dimanapun dia berada, dia selalu mendapatkan ilmu pengetahuan. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang berkuda. Nah, itu dia bisa dapat ilmu. Ilmu apa? Bagaimana menjalankan ya pedatinya. Kan begitu. Ilmu itu. Iya. Kamu lagi duduk dengan tukang parkir, ya minimal belajar keikhlasan. Tapi apa ya? Tukang parkir nggak mau dibayar. Kan begitu. Kamu duduk dengan siapa? Dengan anak kecil, kamu akan bisa belajar ketulusan, kejujuran anak kecil. Kan begitu. Kamu duduk dengan orang yang sejelek apapun, kamu akan tetap mendapatkan ilmu. Kalau kamu punya pribadi yang butuh. Tapi kalau kamu merasa nggak butuh orang, nggak butuh teman, nggak butuh wawasan, kamu nggak akan pernah bisa jadi orang hebat. Orang hebat itu akan dikagumi ketika dia bisa bersama dengan siapapun. Ya kan? Coba ada orang kaya, pejabat, ternyata dia datang makan di tempat biasa-biasa, ya kan? Coba kita lihat waktu pemilu dulu kan? Ada orang, dia pejabat, duduk makan, kan seneng orang kan? Hebat sekali ya, walaupun dia sudah jadi pejabat, mau dia duduk sama kita. Ketika udah naik, nggak jadi apa-apa, kan gitu. Ya, itu. Kemudian aksi.
Kamu tidak akan dikatakan hebat kalau cuma ngomong doang. Iya. Tapi kalau kamu nggak punya aksi, untuk apa? Ya. Jadi orang hebat itu harus ada aksinya. Ilmu banyak, ya kan? Teman banyak, tapi nggak ngapa-ngapain. Untuk apa itu? Maka manfaatkan tadi ilmumu, kehandalanmu, ya, energimu, ya, kebutuhanmu dengan teman saya itu dimanfaatkan untuk aksi. Ya. Nah ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Betapa enaknya kalau kita ingin berlomba dalam kebaikan. Kita punya banyak teman. Kita pengen apa? Ya. Nah, ini contohnya saya tampilkan ini. Ya. Untuk mendirikan sebuah gerakan yang nggak usah repot-repot. Saya punya BJB Peduli. Nggak harus punya yayasan besar untuk berbuat itu. Ya, kita punya teman, sahabat dakwah. Kita ajak gabung sahabat dakwah. Bekerja sama. Aksi itu nggak usah yang mahal-mahal, kecil-kecil aja. Iya kan? Contohnya buat stiker. Orang pintar pakai helm tempel di buntut motor itu. Iya kan? Ketika lampu merah berhenti kebaca oleh orang. Orang pintar pakai helm. Oh, berarti saya nggak pintar kan nggak pakai helm. Kan begitu. Ya, kata-katanya sedikit tapi bermanfaat. Itu aksi. Jadi orang hebat harus ada aksi. Nggak mungkin orang dikatakan hebat kalau nggak ada aksinya. Kamu nggak akan dikenal orang kalau kamu nggak punya aksi. Teroris pun dikenal karena dia beraksi toh. Saksikan saya teroris, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Diakuin orang nggak itu? Nggak kan? Tapi walaupun dia orang gila, ada aksinya. Oh, itu sejatinya orang gila. Kenapa? Mengganggu. Orang tidak akan disebut gila kalau dia tidak melakukan sesuatu yang di luar nalar, iya kan? Orang gila, tapi gila sholat, ada nggak itu? Sulit kita ya. Itu. Tapi ada kan? Gila itu kan sesuatu yang di luar kenormalan. Gila loh dia itu. Kenapa? Padahal dia tuh orang miskin tapi berinfak. Bagus nggak itu? Bagus tuh. Berarti orang gila pun harus beraksi. Awas lu, jangan deket, itu orang gila. Tapi nggak pernah ganggu. Iya, kok sopan ya? Nggak jadi orang gila dia. Harus ada aksi. Dan yang terakhir dari itu semua adalah ketakwaan. Ya, sehandal apapun kamu, ya, seberenergi apapun kamu, sebutuh apapun dan memiliki apapun kamu, berapa banyak pun aksimu, kalau tidak bertakwa semua itu akan hangus. Tidak ada artinya. Apalagi bagi seorang muslim. Karena Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan cuma untuk beribadah. Maka kalau kamu seorang muslim, apapun yang kamu lakukan itu akan bernilai ibadah. Karena apa? Ketakwaan. Kamu hadir ke sini pengajian, dapat nilai ibadah. Kenapa? Ada nilai takwanya. Niatnya karena Allah. Kamu kuliah, kamu nyatat, kamu memperhatikan, semua akan tercatat. Setiap tetesan tintamu itu akan menjadi nilai ibadah. Kalau kamu bertakwa. Iya. Orang bertakwa itu nggak akan pernah rugi. Iya. Ini banyak sekali kan, sering kita dengar hadisnya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dengan mengiringi setiap perbuatan buruk yang telah kamu lakukan dengan perbuatan baik, serta bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Jadi bertakwa tidak hanya sebuah simbol, tapi akan kelihatan aplikasinya di masyarakat itu. Jangan menjadi orang takwa sendiri, ya, merasa soleh sendiri. Untuk apa ilmu kita banyak-banyak tapi nggak ada nilai ibadahnya, untuk apa? Gitu. Ya. Kalau orang berilmu tidak ada ketakwaan akan merusak. Koruptor itu pintar apa enggak? Pintar, tapi nggak punya ketakwaan. Kan begitu. Jadi nilai takwa itu sangat penting. Kamu kalau sibuk jadi seorang aktivis, tapi kesibukanmu itu karena wa ma khalaqtul jinna tadi, apa yang akan terjadi? Allah akan membantu. Tenang-tenang saja jadi orang bertakwa itu. Ya, tapi kamu tetap harus punya ilmunya. Ya, maka kamu bacalah sirah-sirah, ya, orang-orang terdahulu tuh, karena nilai-nilai ketakwaannya itu luar biasa sekali. Ketika Jenderal Sudirman ditanya, kenapa engkau tidak bisa tertangkap? Punya ilmu apa? Biasa orang dulu ya. Orang dulu, wah, tuh kalau ini mesti punya ilmu ini, punya ilmu. Jenderal Sudirman tuh badannya kurus, sakit-sakitan, orang aja sambil ditandu, nggak pernah ketangkep itu. Dia bilang apa? Saya selalu menjaga wudhu. Ilmunya cuma ilmu wudhu. Begitu. Coba. Kenapa kok kamu tuh tenang sekali hidupnya?
Oh, karena saya selalu memaafkan orang ketika malam hari. Begitu. Ilmu itu, ketakwaan, luar biasa. Banyak itu aktivis-aktivis dulu ya, saya ingat betul itu teman saya itu aktivis, dia lagi ujian itu ceramah kemana-mana dia. Tapi karena ketakwaannya tadi, orang tidak merendahkan dia dan mengakui ketakwaannya. Mimpi dia di malam hari itu, mimpi soal. Iya, dia habis subuh baru belajar. Ketika ujian itu soalnya sama persis dengan mimpi, dan itu terus berlanjut setiap kali ujian. Itu orang takwa itu. Lah, kamu mimpinya mimpi apa? Maka saya selalu berkata, apabila kita berjalan fisabilillah, lalu ya, ingat ini sangat penting. Lalu dalam hal pendidikan kita, prestasi kita tidak sejalan dengan nilai ketakwaan dan fisabilillah kita, berarti kita yang salah itu. Maka saya dulu ketua Rohis, ada anggota Rohis kok nggak dapat juara 10 besar, saya pecat. Betul. Setiap catur bulan kumpul fotokopian rapot, dilihat, kok nggak masuk 10 besar, pecat jadi anggota Rohis. Kenapa? Ini dia yang salah ini. Masa orang fisabilillah ilmunya nggak nambah-nambah, prestasinya tidak ada, kan begitu. Fisabilillah itu Allah yang jamin, kita tuh dibeli sudah, kan begitu. Kalau kamu keinginan itu Allah kasih. Maka kalau kamu ingin tahu sebesar apa kedekatanmu dengan Allah, lihat kamu menginginkan itu Allah kasih. Ini camkan itu. Kalau kamu ingin tahu seberapa dekat diri kita dengan Sang Pencipta, ketika kamu punya keinginan, Allah kasih. Kalau ditunda nanti akan diberi yang lebih baik, kan begitu. Ini enggak, sudah doa ya Allah, malah azab terus yang dapat. Hati-hati itu. Gitu. Akhir hidupmu seperti apa nanti di akhirat sudah akan kamu rasakan tinggal di dunia ini. Gitu. Itulah ciri orang hebat. Ya. Handal, berenergi, membutuhkan orang lain, beraksi dan bertakwa. Jangan pernah kamu bermimpi jadi orang hebat kalau tidak mencukupi 5 hal ini. Gitu. Apalagi mahasiswa, energinya itu masih banyak. Maka jangan kamu sia-siakan energimu itu cuma untuk bermalas-malasan datangi pengajian-pengajian, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, begitu. Ini sangat penting sekali. Tapi anak muda sekarang coba energinya itu hilang toh. Hari-harinya habis di depan handphone, menjadi generasi menunduk. Bukan tawadu, menunduk. Bukan tawadu, menunduk, lihat handphone. Sekarang itu kalau kumpul-kumpul sama teman itu terkadang tidak mengasyikkan. Kumpul sekadar kumpul, yang lainnya cuma celetuk. Terus mau ngapain kita nih kumpul-kumpul? Pamer handphone, pamer follower, begitu tuh. Maka kalau kamu kumpul sama teman, buatlah kesepakatan. Selama kita ngobrol, handphone di silent. Yang begitu. Enak tuh ngobrol, makanya enggak ngobrol. Oh ya, gimana? Ya nggak bisa gitu. Nggak asik lagi sekarang itu, ya kan? Nah, itu cobalah energimu yang banyak ini, dari segi usia kan energimu kan masih banyak toh, manfaatkanlah pengajian-pengajian itu. Mumpung gratis ngaji itu, nggak bayar tuh ngaji, datang aja kemana-mana. Kamu betul-betul fisabilillah, dan kamu bisa buktikan apakah kamu betul-betul fisabilillah atau tidak. Ya, ketika energimu itu bermanfaat dengan baik, prestasimu terus jalan. Prestasi kan tidak harus juara 1 sebenarnya. Tapi apa prestasi itu adalah adanya perubahan yang baik. Itu. Maka status saya yang terbaru bukan seberapa cepat kamu melangkah, tapi berapa cepat kamu memulai. Itu. Mulai sesuatu itu. Orang yang pertama itu selalu istimewa. Ya, jangan jadi orang pengikut. Buatlah sesuatu yang baru. Ya, maka saya harapkan dari kumpulan teman-teman ini yang sebanyak ini, ya, itu jadikan sesuatu yang baru. Begitu. Ya. Datang aja pengajian, jangan sampai pagimu tuh habis hanya di kasur. Itu tidak bermanfaat dan tidak berenergi. Ya, itu. Oke, saya kira begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.